kebetulan kemarin bulan 6 akhir itu buahnya sangat lebat, tidak kober, segera meroses. Jadi kita sibuk panen full 1 bulan. Sehingga ketika selesai buah baru kita aplikasi proses lagi. Nah munculnya sekarang ini kan anggaplah bulan 7 akhir ini. Bulan 7 akhir habis. Kan sudah kelihatan cingit-cingit barunya lagi. 1 bulan lah. 1 bulan proses lagi. Kita proses lah nggak salah tanggal 3 Juli. Juli 2024. Tanggal 3 anggaplah 1 bulan ya. Ini kayak kalau saya amati dari dulu Pak, ini kayaknya nggak pernah diistirahatkan ini. Istirahat karena kentean. Satu kentean waktu. Tenaganya yang kehabisan. Di sini dirawat, di sana perlu panen. Sampai kalah-kalah. Sekali lagi. Sampai seperti nggak tega kita mau proses lagi karena wembel, istirahat sebentar lah. Tapi jenengan kan untungnya memakai organik. Bensai SP29, M9, topsoil. Nah ini perlu diketahui dulu. Ini sebelum kokopit ini, kokopit kan saya kasih 2 karung ini. Per batang 2 karung. Tapi sebelum saya tabur kokopit, SP29 dan NKCL. Bensai NKCL siap. Sehingga saya tabur, kemudian saya tutup. Setelah tutup kita spray M9 sama topsoil yang sudah dibacem itu nggih. Siap. Ini apakah saya rekayasa mengada-ada? Ini ada petani dan ini yang paling istimewa sebetulnya biopuri dan petani dan bensai selalu mengarahkan petani binaannya itu menggunakan organik. Sekali lagi Pak, apakah Bapak menggunakan kimia? Enggak pernah. Apakah bensai selama ini menyarankan Bapak menggunakan kimia? Malah boleh dibilang anti kimia, enggak kenal kimia. Enggak kenal kimia. Enggak kenal pupuk kimia pokoknya enggak mau macam-macam. Enggak mau neko-neko, enggak mau coba-coba lah. Siap. Sudah terbukti enggak usah dicoba-coba. Enggak usah dicoba-coba. Biar enggak berisiko petani. Lagian tanah itu eman milik kita sendiri. Siap. Jadi kalau organik itu sampai kapanpun tanaman jangka panjang itu tidak boleh macam-macam, tidak boleh kita istilahnya coba-coba dengan kimia. Siap. Mungkin bisa dalam waktu singkat kimia itu bisa digunakan hanya pada saat terdesak. Tapi walaupun begitu nanti ke belakangnya itu kita susah dandani untuk membungakan lagi pun kerepotan kita Pak. Betul. Kemudian tanaman mungkin juga ya namanya kalau kimia itu kan resikonya tinggi. Siap. Itu yang resiko. Apalagi tanaman jangka panjang ini kan tidak boleh kita macam-macam pakai kimia. Kemudian nanti resikonya. Kecuali tanaman jangka pendek 3 bulan selesai jagung itu mungkin kimia setelah itu habis. Walaupun tanahnya tetap hancur. Mau sudah tanah hancur dikasih pupuk yang mahal, anggaplah harga pupuk misal ada harga 5 juta yang katanya bagus, tambah hancur. Siap. Oke, terima kasih Pak Sodi sudah dikasih pengarahan. Sampun dulur, kita saat ini lagi keliling-keliling sama Pak Sodi. Intinya bensai tidak pernah menyarankan petani bensai itu pakai kimia. Selama masih ada organik ngapain? Dan ini usia 7 bulan buah itu lho. Full. Tuh. Pak Sodi, ini lagi ada yang pertanyaan lagi di beberapa petani-petani Nusantara. Mas, tanamannya nggak pernah di pruning ya? Kok rimbun sekali? Pernah dilakukan pruning? Eman-eman. Soalnya ranting itu membawa bunga, membawa uang. Siap. Jangan disiksa tanaman, apalagi nyiksa tanah. Jangan dulur, jangan. Ini telatennya. Petani itu harus telaten, terutama merawat tanah. Siap. Tanah. Kalau sudah tanahnya kita telateni, kita rawat, siap. Tanaman itu akan mengalir, mengikuti. Siap. Artinya tetap subur dan ya tentu tanaman tidak akan pernah mengkhianati hasil. Karena sesuai. Nah gini Pak. Kapan tadi saya juga ditanya oleh beberapa orang yang menurut saya juga pakar beliau. Maaf saya tidak berani menyebutkan.
Akhirnya jawaban saya gini, dengan kenapa kok tidak pakai kimia, saya jawab seperti ini, sampai kapanpun pemerintah menggalakkan yang namanya organik, itu pasti petani beranggapan organik itu lambat. Dari sinilah kami Bensai itu menerapkan yang namanya SOP, kesuburan tanah terjaga, nutrisi tanaman tercukupi sempurna, yang pada dasarnya pupuk NPK Bensai, SP29 Bensai, NKCL Bensai adalah organik. Dan kenyataan di lapangan, apakah kalah dengan pupuk kimia? Kalau petani berpikir pupuk organik itu lambat, mungkin iya ketika masih pemula. Betul. Artinya tanah itu masih memproses merubah karakter tanah yang penuh dengan residu tadi menjadi organik. Sehingga terasa lama. Tapi kalau sudah residunya kimia tadi sudah berubah dengan humid acid, bahasa ilmiahnya topsoil, maka tidak ada istilah lama, ya langsung otomatis. Dan hasilnya bisa dinikmati sampai hari ini ya Pak ya? Sampai hari ini tidak pernah berhenti. Ini kalau dibilang lama, ya tidak ada lamanya. Kita telaten tetap organik, malah terus berlanjut. Lama itu karena masa peralihan itu. Dan tanaman masih seger, nggak mati. Masih seger terus, masih sehat. Sehat terus, justru malah menghemat biaya. Kalau memang umumnya petani kan sudah kecanduan pupuk kimia, itu tanah pasti rusak, Pak. Betul. Kalau rusak itu untuk beralih ke organik memang agak lama, minimal kalau telaten 1 tahun. Itu minimal umumnya. Tapi kalau sudah mulai dari awal, sabarlah kita 1 tahun. Kita tahan pakai organik. Ya selanjutnya itu sangat gampang. Dan terus berjalan, tidak ada istilah jeda-jeda tanahnya pakai organik lama, tidak ada lama. Malah semakin seger, bagus. Prosesnya pun nggak lama-lama. Lebih mudah pembuahannya. Tanahnya lebih subur. Kalau sudah tanah subur, ya petani makmur. Betul sekali. Itu penjelasan dari beliau, nggih. Sekali lagi, selama ini Bensai memang tidak menyarankan petani binaan menggunakan kimia. Gunakan hanya pada saat terdesak. Itu pun harus dibatasi, jangan berlebih. Janganlah kita kecanduan kimia. Kasihan Ibu Pertiwi. Kasihan Ibu Pertiwi, leres. Kita makan, kita hidup dari bumi, kita dapat aliran kesejahteraan dari Pertiwi. Jangan diracuni dengan pupuk kimia walaupun banyak beredar, dan jangan kecanduan. Nah, kalau dari kecanduan itu risikonya kita sendiri yang rugi. Kalau mohon maaf guys, dulur-dulur semua, Pak Sodi ini merupakan guru spiritual agama Hindu. Kalau di beliau itu ada namanya Trihitra Kirana. Karena itu penjelasannya, Tri itu 3, Hita itu alam. Artinya kita bersinergi dengan alam. Satu dengan Tuhan. Satu, yang kedua bersinergi dengan manusia. Sama manusia. Betul. Yang ketiga bersinergi dengan alam. Ketiga-tiganya itu satu komponen yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kita merawat bumi ini bagian dari Tuhan. Simbol dari alam ya bumi ini. Simbol dari Tuhan ya bumi ini. Nah, ketika bumi itu kita jaga, kita rawat, berarti kita memelihara Tuhan. Karena Tuhan itu tidak akan mengalirkan rezeki ujuk-ujuk begitu melalui Ibu Pertiwi. Inilah simbol ibu kekuatan alam. Kalau simbol Tuhan yang nyata di alam. Kalau di agama Muslim, yarhamu manfiat, yarhakum manfisama. Welasono bumimu, insya Allah penduduk langit bakal maringi welas. Kan sama gitu. Habluminallah, habluminannas. Hubungan baik dengan yang di atas, hubungan baik dengan manusia. Kita berbeda agama, yang penting kan Indonesia maju, dan kita tidak pernah mendebatkan tentang agama ya Pak. Kita ini berpikir satu Nusantara. Satu nusa, satu bangsa, NKRI, siap. Bumi Nusantara. Maka kalau kita rajin menghormati Bumi Nusantara, tentu Ibu akan terus mengalirkan air susunya untuk kesejahteraan anak bangsa.
Ini tambahan sedikit, nggih, tambahan sedikit. Tadi sudah menyebutkan namanya Trihitra Kirana, Trihitra Karana, sama di Yarhamu Manfiat, Yarhamkum Manfis sama. Walasana bumumu, insya Allah penghuni langit bakal maringi welas. Demikian juga tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Sodi. Kita merawat tanah, sudah merawat tanaman juga. Jadi untuk membungakan tidak perlu repot, dulur. Mereka ini yang pada dasarnya tadi disebutkan tanaman ini tidak butuh manusia, tapi tanaman yang manusia yang membutuhkan tanaman. Jadi saenake dhewe di Pulau Soro. Tapi kalau sudah kita menghormati yang disebutkan oleh Pak Sodi tadi, cukup aku besok kon ngembango. Kalau bisa kamu besok berbunga. Mereka tahu apa yang kita inginkan, kan ngoten Pak. Terus ya, siap, monggo. Ya, memang betul. Kalau kita sudah telaten merawat tanah, merawat tanaman, terutama jambu ini. Nah, ketika kita menginginkan berharap kamu buah, jadi tanaman itu melayani kita akhirnya, melayani kita. Karena kita tadi sudah melayani, siap kemauan mereka, siap. Jadi kita memberikan nutrisi yang sesuai dengan kebutuhan, kita rawat, dan enggak kita paksakan. Tujuan kita cuma merawat saja, merawat tanahnya, merawat tanamannya. Pada akhirnya semuanya akan bersinergi. Kalau masalah hasil panen, itu urusannya pasar, urusan pasar. Yang penting petani bonsai nandur. Dan sampai per hari ini harga pasar jambu terutama di Banyuwangi mulai bulan Januari sampai sekarang itu di atas 20. Belum pernah belum pernah di bawah 20. Pertama malah 27, 25, 24, 27, 25 itu aja terus sampai bulan 6 kemarin terakhir waktu ke Malang dulu Pak. Waktu ke Malang. Ke 25. Studi nggih. 25. Sampai per hari ini ya standarnya masih 21. Siap. Nggih. Gitu. Terima kasih, itu penjelasan dari kami. Intinya tadi pembicaraan ini hanya tanah, tapi setidaknya kan memberi pengertian kepada beliau, kepada teman-teman, kepada seluruh petani, bukan hanya petani jambu sebenarnya. Iya, semuanya. Kalau para petani misalkan kepingin uji coba dalam hal tanaman yang lain, misalkan padi, cobalah uji coba satu petak itu untuk konsumsi sendiri. Kalau yang lain mungkin bisnisnya kurang memuaskan, mungkin secara finansial kurang hasilnya kurang cepat. Minimal untuk keluarganya sendiri cukup kebutuhan. Yang lain dijual. Misalkan tanaman padi punya lahan 1 hektar, sisakan 1 petak untuk keluarga sehingga sehat itu nanti semuanya hasilnya. Itu diorganik semuanya. Kalah mungkin sementara, tapi selanjutnya kelanjutannya betul. Dan dikonsumsi untuk keluarga. Yang dijual biarkan secara bisnis, mungkin kalau pakai organik kurang cepat lah. Yang 1 petak itu untuk kebutuhan sendiri. Tapi selama ini dengan menggunakan organik, apakah kalah dengan mereka yang pakai kimia? Yang jelas kalau jambu ini kita sering mendapatkan apresiasi karena yang pakai kimia bingung, rontok. Bisa sekali buah bior, tapi rontok. Apalagi kalau kena hujan sudah kalang kabut, kok rontok. Ujungnya proses lagi, biaya lagi, rontok lagi. Di mana-mana teman-teman kan nge-share. Kalau sudah tak merico ini kan sambat rontok. Hujan 1 kali 2 kali resiko rontok. Ini ya tak merico, tapi tidak ada rontok. Gak rontok. Mau dicek? Datang aja langsung sendiri melihat di lokasi. Kalau ini sudah hujan 2 hari. Kalau rontok ini udah habis ini. Nah, merico ini. Nyatanya ya nyandul. Tidak ada rontoknya. Karena kita ini tanah ini terutama. Siap. Karena kekuatan tanaman itu terletak pada tanah, pada akar. Kalau tanahnya itu sehat, pengakarannya bagus, apalagi tanah itu ada biopori, ini kompos yang alami nih.
Ini kompos yang alami. Rontok-rontoknya daun, rontok-rontoknya buah yang lama. Masa akan terus menjadi apa gizi. Gizi. Ini sekarang dulu di sini, mundur lagi di sini 6 bulan. Sekarang ini kalau nggak salah 3 kali atau 4 kali mundur. Lama-lama nggak usah pupuk. Lama-lama Rasa pupuk cukup M9 top cell sudah selesai. Sebetulnya cukup itu. Cuma saya sudah banyak diberikan rezeki, saya juga ndak iman lah sama tanaman saya. Siap. Sekarang logikanya benar apa yang dikatakan Pak Soti. Sekarang yang memupuk hutan Amazon ini sopo sih? Gak dipupuk ya seger-seger Pak ya. Ekosistem hutan-hutan itu jarang dipupuk ya. Wah, tanduran ya joro-joro ya seger. Karena yang pada dasarnya benar tanaman itu tidak butuh manusia. Cuma manusia inilah yang butuh akhirnya di Pulau Soro saenake dhewe. Terima kasih dulur. Terima kasih. Tanggal 1 Agustus 2024 mendekati kemerdekaan RI. Merdeka.